Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Mari yang ke-286 hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Senang rasanya karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, walau melalui YouTube ini. Doa dan harapan kita kiranya seluruh rangkaian acara ibadah online Mari yang ke-286 ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita memulai ibadah online Mari ke-286 ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan Allah yang kami muliakan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena segala kebaikan, kemurahan, kasih setia, pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah online Mari yang ke-286 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai. Berdoa untuk semua hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai worship leader, pemain musik, multimedia, bahkan secara khusus hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi. Kami berdoa menyerahkan untuk semua fasilitas yang kami pergunakan, kiranya Tuhan memberkati sehingga tidak ada gangguan apapun, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami mau buka dan kami habiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tiada henti-hentinya dan yang berkuasa dalam hidup kita. Dan kuasa yang mengubah kehidupan kita bersumber dari Kristus. Kuasa itu mengubah manusia lama kita menjadi ciptaan baru melalui kasih karunia, kebangkitannya, dan firman-Nya. Perubahan ini nyata dalam sikap dan perilaku dan menjadikan kita jadi pribadi yang taat, penuh pengharapan, dan berani, serta memampukan kita hidup bagi Tuhan oleh karena kuasa-Nya. Puji nama Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang mengubah kehidupan kita, menjadikan kita sempurna dan kuat dalam dan di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita menaikkan pujian yang berkata, kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Tak
tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Puji nama Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Walau gunung beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Simon Alfasotoris, dengan tema kuasa yang mengubah kehidupan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, Tuhan selalu menolong. Pujian akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku, yang peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
memuliakan dan melihara seumur hidupku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Salam, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat dan mitra Yamari yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari suratan Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat 3 dan 4, yang berbunyi, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ini adalah suatu pernyataan dari Rasul Petrus. Dari pernyataannya ini, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kuasa dari kebangkitan Yesus Kristus membuat Petrus menjadi satu pribadi yang diperbaharui, menjadi satu pribadi yang dipulihkan. Dan bukan saja Petrus diperbaharui atau dipulihkan, tapi Petrus juga mengungkapkan di sini bahwa ia mempunyai hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan ini adalah satu hidup di mana Petrus menyatakan bahwa hidup yang berpengharapan itu akan menerima satu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, dan semuanya itu tersimpan di surga bagi kamu. Dari apa yang diungkapkan oleh Petrus, maka kita mengerti bahwa ketika Petrus mengalami satu perjumpaan dengan Yesus Kristus dengan kuasa kebangkitannya, maka Petrus mengalami satu pembaharuan, satu perubahan di dalam kehidupannya. Kita semua tahu bahwa siapakah Petrus ini? Kalau kita perhatikan, Petrus adalah seorang nelayan. Ketika Yesus berada di Danau Galilea,
Petrus bersama dengan Andreas ada di tepi danau itu. Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Ketika Andreas diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Maka Andreas percaya kepada Yesus dan dia mengikut Yesus. Kepercayaannya terhadap Yesus ini dinyatakan kepada Petrus. Dan dia berkata kepada Petrus, "Aku telah menemukan Mesias itu. Mari ikut aku perkenalkan engkau." Dan saat itu juga saudara, Petrus dibawa kepada Yesus. Dan ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus melihat Petrus, maka Yesus berkata, "Hai Simon, mulai hari ini engkau akan disebut Kefas." Akan dipanggil Petrus, yaitu batu karang. Di sini kita lihat bahwa perjumpaan pertama Petrus dengan Yesus Kristus sudah terjadi satu pembaharuan atas kehidupan Petrus. Petrus tidak disebut lagi Simon, atau tetap namanya Simon, tapi ada tambahannya, yaitu Kefas atau Petrus. Yang sering kita dapati juga di dalam pembacaan Alkitab, seringkali disebut sebagai Simon Petrus. Lalu saudara, tidak sampai di sini saja. Yesus tahu bahwa Petrus adalah seorang nelayan, seorang penangkap ikan. Dia menjala ikan di laut, saudara. Dan ketika terjadi perjumpaan Petrus dengan Yesus, Yesus berkata, "Mulai hari ini engkau akan kujadikan penjala manusia." Di sini kembali kita dapat melihat bagaimana perjumpaan Petrus dengan Yesus membawa satu perubahan di dalam kehidupan Petrus. Kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya namanya Simon, ditambah dengan Petrus, jadi Simon Petrus. Yang kedua, pekerjaan daripada Petrus sebagai penjala ikan dirubah, ditingkatkan oleh Yesus menjadi penjala manusia. Saudara, Petrus bukan sampai di situ saja ia mengalami hal-hal yang luar biasa. Ia melihat dan ia mengalami sendiri bagaimana Yesus memperlakukan dia,
menjadi satu pribadi yang istimewa, menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Dan Petrus juga melihat siapakah Yesus itu ketika dia ada bersama-sama dengan Yesus. Dia melihat dan mengalami peristiwa-peristiwa mujizat-mujizat yang luar biasa. Air berubah menjadi air anggur di pesta kawin Kana. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, saudara. Orang yang kerasukan setan, setannya diusir. Bahkan Petrus sendiri mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dia juga dapat melakukan hal-hal yang luar biasa itu. Melalui kehidupannya juga ada terjadi mujizat-mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan di sini bahwa ketika terjadi perjumpaan dengan Yesus Kristus, maka terjadi juga perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Petrus. Rasul Paulus dengan kalimat yang lain, tapi dengan satu pengertian yang sama, dia berkata kepada sidang jemaat di Korintus, "Hai orang-orang Korintus, barang siapa yang percaya, yang menerima Yesus Kristus, yang ada di dalam Yesus Kristus, yang iman pengharapan dan kasihnya di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang." Paulus juga mengungkapkan bahwa setiap pribadi manusia yang ada di muka bumi ini, ketika dia terjadi satu perjumpaan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, maka orang itu akan mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya. Kembali kepada Petrus, saudara. Petrus di dalam kesehariannya, dia melihat bagaimana Yesus itu luar biasa. Dan di dalam kesehariannya juga, dia melihat bagaimana kehidupannya juga menjadi satu kehidupan yang luar biasa ketika bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia mengalami banyak hal yang tidak pernah dia pikirkan. Dia mengalami banyak hal yang belum pernah timbul dari dalam hatinya. Dia mengalami banyak hal yang tidak pernah didengar oleh telinganya. Tapi itu terjadi, tapi itu nyata dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang pernah berjumpa atau mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Petrus yakin benar
siapa Yesus bagi kehidupannya. Dia juga yakin benar kalau dia ada bersama dengan Yesus, maka tidak ada satupun hal-hal yang jahat akan terjadi atas kehidupannya. Makanya saudara, ketika Yesus menceritakan tentang bagaimana proses penderitaan yang akan dialaminya, bagaimana Yesus menceritakan peristiwa dia akan disalib, sebelumnya akan ditangkap, disalib, dianiaya, saudara. Makanya Petrus bilang, tidak ada satupun yang bisa menangkap Yesus Kristus karena ada aku. Aku akan melindungi Yesus. Aku akan selalu melakukan sesuatu untuk Yesus. Yesus berkata, ingat, nanti satu kali kalian semuanya ini akan meninggalkan aku. Ketika Yesus berkata demikian, Petrus berkata, ya Yesus, mungkin mereka ini akan meninggalkan engkau, tapi aku tidak. Aku rela mati untuk engkau. Percayalah kepadaku. Wah, keren saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Satu ketika, di satu hari saudara, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, apa yang terjadi? Petrus meniadakan keberadaan Yesus atas kehidupannya. Petrus tidak mengakui siapa Yesus bagi kehidupannya. Saudara, firman Tuhan mencatat dan memberitahukan kepada kita, ketika Petrus menyangkal Yesus Kristus, meniadakan Yesus Kristus atas kehidupannya, maka berkokoklah ayam. Dan ketika ayam berkokok, Petrus menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang fatal atas kehidupannya. Karena dia tidak menerima Yesus Kristus, tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dia tahu sebenarnya siapa Yesus bagi dirinya dan siapa Yesus Kristus itu selama ia hidup bersamanya. Saudara, Petrus menangis. Petrus menyesal. Ada beberapa catatan yang mencatat, yang memberitahukan, ini sebagai satu catatan saja saudara. Petrus menangis dengan teramat sangat saudara. Dan ketika Petrus nangis dengan teramat sangat itu, karena dia teringat apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, yaitu dengan kalimat bahwa pahitlah hidup orang yang meniadakan keberadaan Allah dalam hidupnya.
Pahitlah kehidupan orang yang menjauhkan diri dari Allah, yang meninggalkan Allah. Wah, Petrus teringat perkataan ini, saudara. Dan dia menangis sampai tidak kedengaran suara. Karena apa, saudara? Karena begitu menyesal luar biasa, saudara. Setelah Yesus disalib, ia dikuburkan, dan pada hari ketiga Yesus Kristus bangkit. Wah, kebangkitannya, saudara, membawa satu kegemparan, saudara. Bukan saja itu terjadi di seluruh kalangan masyarakat yang ada di Yerusalem, tapi itu juga terjadi di dalam kehidupan para murid-muridnya. Yesus tidak ada di kubur. Kubur kosong. Karena memang Yesus Kristus sudah bangkit. Sesuai dengan apa yang ia katakan selama ia hidup. Dan juga apa yang dikatakan oleh malaikat di dalam kubur itu. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Saudara, singkat cerita, saudara, kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu, saudara, membuat kebimbangan juga di dalam kehidupan murid-muridnya. Bukan saja kebimbangan, tapi rasa takut juga mencekam mereka. Puji Tuhan, saudara. Yesus menampakkan diri. Baik itu kepada Maria Magdalena, yang menyangka dia sebagai penjaga kebun. Karena apa? Karena begitu pedihnya Maria Magdalena, karena tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Dia tidak tahu Yesus ada di mana. Dia putus asa, dia kecewa. Saudara, di dalam kekecewaan, di dalam keputusasaannya, di dalam mengalami kebuntuan di dalam hidupnya, yang terjadi di dalam hidup Maria Magdalena, maka Yesus datang menjumpai dia. Perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena membuat kesedihan Maria Magdalena hilang. Keputusasaan, kekecewaan, ketidakmenentuan akan kehidupan masa depannya hilang. Diganti dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dia kabarkan ini kepada murid-muridnya, bahwa dia sudah berjumpa dengan Yesus, dan Yesus benar sungguh bangkit. Saudara, demikian juga dengan dua orang yang pergi ke Emmaus. Dengan situasi, kondisi yang tidak menentu yang terjadi dalam kehidupannya. Dua orang ini tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka lakukan. Dengan kesedihan mereka menuju Emmaus. Di dalam ketidaktentuan hidup, dengan ketidaktahuan apa yang harus diperbuat oleh kedua orang ini, yang salah satunya adalah Kleopas, Yesus datang. Dan perjumpaan ini lagi, saudara, kembali membangkitkan satu semangat hidup, satu gairah di dalam kehidupan dua orang murid ini, yang salah satunya ada Kleopas. Dan orang ini balik kembali ke Yerusalem. Dia mengatakan bahwa dia sudah berjumpa dengan Yesus, dan benar Yesus bangkit, saudara. Saudara,
Waktu terus berjalan. Alkitab menyatakan, tiba-tiba dalam satu waktu tertentu, Petrus juga, saudara, mengalami hal yang sama. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan setelah Yesus bangkit. Dan Yesus belum setiap hari bersama-sama dengan dia. Petrus berkata, kalau begitu, aku akan kembali menangkap ikan. Diajak teman-temannya, diajak saudara-saudaranya untuk kembali menjadi apa? Menjadi penjala ikan. Sedangkan Yesus sudah tetapkan ia menjadi penjala manusia. Dia lari dari panggilan, pilihan, dan ketetapan Tuhan atas kehidupannya. Alkitab menyatakan ketika dia pergi melaut, menangkap ikan, sesuai dengan pengakuannya, dia bilang, Tuhan, semalam-malaman aku tidak dapat menangkap ikan satupun. Saudara, dalam keadaan itu, saudara, di dalam kekosongan hidup, di dalam kekecewaan, usaha, daya upaya tidak menghasilkan satupun. Petrus datang, Yesus datang, dan dia berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu. Dan Petrus berkata, karena engkau yang mengatakan, karena aku tahu siapa engkau, aku akan tebarkan jala ini juga. Akhirnya saudara, Petrus menangkap begitu banyak ikan sampai perahunya hampir tenggelam. Kembali Petrus mengalami satu pembaharuan, satu pemulihan, pembaharuan akan kehidupannya, pemulihan akan sesuatu apa yang sedang terjadi terkait dengan pekerjaan dan usahanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan itu, adalah Allah yang penuh kasih. Dia menyatakan dirinya sebagai Immanuel, Allah yang menyertai. Bukan saja dia menyertai kita semua, tapi dia juga dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia dapat melakukan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Sungguh, dia adalah jawaban atas seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara, marilah kita hidup senantiasa menghadapkan diri kita, mempercayakan kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Dengan arti kata lain, mari selalu hari-hari hidup kita adalah hari-hari yang terjadi perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan.
dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Artinya saudara, mari dalam situasi kondisi apapun, di dalam segala keberadaan kita, jangan lupa saudara, setiap waktu kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Dia tidak pernah lalai dan Dia tidak pernah gagal untuk menepati janji-janjinya, saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu yang menguatkan dan meneguhkan kita bahwa sungguh kita perlu Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Tanpa Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Bukan saja sia-sia, tapi binasa. Amsal pasal yang ketiga. Saya ingin tutup dengan ayat ini. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ketika kita senantiasa mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita selalu rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Ia, saudara, akan meluruskan jalan kehidupan kita. Dia akan memberikan jalan keluar dan kemenangan atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan Dia memberikan kemenangan, dan Dia bahkan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Inilah kebenaran firman Tuhan, saudara. Sungguh, kuasa perjumpaan dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, akan membawa satu perubahan yang luar biasa atas kehidupan kita. Selamat mengalami perubahan hidup dengan selalu terjadi perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Shalom. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kuasa yang mengubah kehidupan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Simon Alfasotoris, pengurus Jamari Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Alfasotoris yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online-nya Mari yang ke-286 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online-nya Mari berikutnya yang ke-287 hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Mari kita bawa dalam doa agar dalam pembuatan atau perekaman ibadah online-nya Mari yang ke-287
nanti berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya, Yamari juga akan mengadakan Retnas Yamari yang ke-13 dengan tema bersekutu, berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati. Panitia penyelenggara Yamari Purbalingga. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu, tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026, bertempat di Swiss Bell Hotel Yogyakarta. Mari kita doakan untuk kesehatan panitia, perekrutan peserta, para pembicara, juga dana yang dibutuhkan, serta persiapan-persiapan lainnya. Kita doakan juga agar acara ini berjalan dengan lancar, seluruh peserta terberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biaya pendaftaran sebesar 2.250.000 per orang dapat ditransfer ke rekening panitia di BCA nomor 0977 878989 atas nama Rina Rusyanti Yayan Gunawan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dalam acara retret nasional Yamari ini, dapat mendaftar ke panitia pendaftaran di WA 0813 1069 9009 Evangelis Mariati Sitorus, dan di nomor 0857 2171 7183 Ibu Maria Loanita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 02145855697 atau di nomor WA 087784888642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu, tim pelayanan, juga bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Alpasotoris, pengurus Yamari yang telah menyampaikan khotbah dengan tema kuasa perjumpaan yang mengubahkan kehidupan dalam ibadah online Yamari ke-286 ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk dapat bertemu Tuhan Yesus, agar hidup kami dapat ubah seperti juga Tuhan Yesus hendaki. Dan mohon akan berkat Tuhan bagi tim pelayanan dan Bapak Pendeta Simon Alpasotoris dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dan juga bersyukur untuk sahabat dan mitra Yamari yang mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk semua hamba-Mu, tim ibadah, Pendeta Andreas Abianto Emin sebagai pelayan firman Tuhan Allah yang akan melayani dalam ibadah online Yamari pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memberkati mereka agar melalui hamba-hamba-Mu, sahabat dan mitra Yamari yang selalu mengikuti ibadah ini mendapat berkat. Allah Bapa di surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon akan berkat Tuhan bagi sahabat dan mitra Yamari yang berulang tahun di bulan Mei 2026 ini, agar dengan sahabat dan perlindungan Tuhan yang mereka alami, mereka tetap setia mengiring serta melayani Tuhan sebagai juru selamat. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Yamari yang akan mengadakan retret Yamari ke-13 dengan tema bersekutu berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati.
Acaranya akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai Sabtu, tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026, bertempat di Swisbel Hotel Yogyakarta. Panitia penyelenggara yang Mari Purbalingga dan Bapak Dr. Jayan Gunawan sebagai Ketua Panitia. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persiapan panitia meliputi kebutuhan dana, persiapan semua pembicara, dan peserta. Kami percaya di dalam pimpinan Tuhan semua dapat berjalan dengan baik, dan mohon akan perlindungan Tuhan juga bagi peserta yang telah mendaftar agar mereka tetap sehat. Demikian juga agar seluruh panitia tetap sehat dan bersatu dalam menjalankan seluruh persiapan. Demikian pula Tuhan berkati persiapan pihak hotel agar sesuai kesepakatan dengan panitia sehingga seluruh dapat berjalan lancar. Demikian juga seluruh peserta yang hadir mendapat berkat dan menjadi berkat dalam pelayanan mereka di daerah masing-masing sekembali dari Letnas tersebut. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Jamari, baik Dewan Pembina, Dewan Pengawas, pengurus harian, juga pengurus bidang dana dan bisnis formation, serta staf pelaksana di kantor Jamari. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan usaha, dan dijalankan seluruh program pelayanan Jamari dapat berjalan lancar, juga berdampak bagi seluruh sahabat dan mitra Jamari. Juga berdoa dan menyerahkan seluruh pengurus MHM Jamari, Rangkas Bitung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Semarang, dan Ciranjang, dengan seluruh program pelayanan yang dijalankan dan akan dilakukan. Diberkati Tuhan agar berdampak bagi setiap orang. Allah Bapa, kami juga berdoa, kami bersyukur untuk permohonan Tuhan bagi anak-anak-Mu dalam proses pemulihan kesehatan, baik saudara Deborah, Chris Maidimo, Abu Narto, Bapak Antoni Susanto, dan mohon akan mujizat kesembuhan dari Tuhan bagi Ibu Susan Jenny, Bapak William Matimo, Ibu Fani, Bapak Anton Sejati, Bapak Johnson, Bapak Diki Suseno, saudara Iwan Sofian, Ibu Hilda Trijaya, Bu Lydia Pasila, Bapak Ibu Yakumina Bakarbesi, saudara Nathan Yoel Saragi, Bapak Yakob Sebandar, Bapak Budiman Mustari, Ibu Ongko, Ibu Liliana Humhawu, Ibu Harawati Pranata, Ibu Loan Serangbo, Ibu Bakti Binanudi. Saat ini sedang menjalani kontrol kesehatan dan akan operasi tulang belakang. Ibu Jo Melian, saudara GB Esther Storus, Ibu Pendeta Iswari Setianti, Bapak Pendeta Paulus Mardoyo, Bapak Sitiwatan Atmaja, juga anak Kegen Shen Mulyadi, bulan Juli 2006 akan operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Ya Bapa, kasih dan pertolongan-Mu terjadi bagi mereka yang sakit. Suster memberkati obat-obatan yang dipakai, juga memberkati tim medis yang merawat mereka sehingga dapat mempercepat kesembuhan anak-anak-Mu. Demikian pula sahabat dan mitra Jamari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya kuasa Tuhan menjamah mereka, memberikan keluarga, merawat mereka. Berkati Tuhan. Demikian juga mereka yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, kiranya pertolongan Tuhan terjadi bagi mereka. Kami terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua, dan doa permohonan kami panjatkan pada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Jamari yang ke-286 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode 287. Tuhan Yesus memberkati kita semua.